Marc Marquez, bicara tentang insiden crash pertamanya bersama Ducati Lenovo di musim GP 2025, yang terjadi dalam kondisi lintasan basah saat menjalani sesi free practice 1 di Austin. Kejadian ini cukup mengejutkan, terutama karena Marquez dikenal sebagai salah satu pembalap yang luar biasa di kondisi hujan. Namun, pada saat itu, ia mengungkapkan bahwa kepercayaan diri berlebihan dan genangan air di lintasan menjadi faktor utama penyebab terjadinya aquaplaning. Sesi free practice pertama, FP1, di sirkuit Austin pada pagi turun hujan yang cukup lebat. Marquez merasakan kondisi yang agak berbeda dari biasanya. Lintasan basah dengan genangan air di beberapa bagian, khususnya di tikungan 2, menambah tantangan bagi para pembalap. Namun, Marquez merasa nyaman dan percaya diri dengan kemampuannya dalam kondisi seperti itu. Lintasan dengan kondisi spesial, kondisi yang cocok untukku. Meski ada genangan air di beberapa titik, aku merasa sangat nyaman sejak awal, ujar Marquez dalam wawancara setelah berakhirnya sesi. Namun, rasa percaya diri yang tinggi ini justru membawa masalah. Seiring berjalannya sesi free practice 1, ia mulai melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi, merasa bahwa kemampuannya dalam menghadapi hujan akan membantunya mengatasi situasi tersebut. Sayangnya, itu bukanlah keputusan yang tepat. Marquez menyebutkan bahwa kecepatan yang berlebihan di tikungan 2 menjadi penyebab utama terjadinya aquaplaning. Pagi ini, segalanya berubah begitu cepat. Aku memulai dengan terlalu percaya diri, merasa bisa mengatasi banyaknya air di lintasan, tetapi akhirnya aku mengalami aquaplaning di tikungan 2, jelasnya. Kejadian tersebut tentu saja memberikan dampak bagi Marquez. Meskipun tidak terjadi kecelakaan fatal, ia menyadari bahwa sikapnya terlalu santai dan kurang berhati-hati bisa menambah risiko. Setelah melihat tayangan ulang dan menganalisis data motornya, Marquez mengungkapkan bahwa ia menyadari kesalahan tersebut. Itu bukan keputusan yang tepat. Aku cukup kritis terhadap kesalahan seperti ini karena itu adalah cara untuk berkembang, ujar Marquez dengan penuh kesadaran. Dalam balapan, kesalahan seperti ini memang sangat penting untuk dianalisis dan dievaluasi, karena dapat menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan karir seorang pembalap. Marquez tidak hanya menilai dirinya dari sisi kesalahan, tetapi juga melihat sisi positif dari insiden tersebut. Aku bersyukur karena insiden ini tidak berdampak fatal. Itu memberikan aku kesempatan untuk merenung dan lebih sadar akan pentingnya menjaga kepercayaan diri dan fokus, lanjut Marquez. Menurutnya, meskipun dirinya memiliki kemampuan lebih dalam kondisi hujan, ia tetap harus menjaga konsentrasi penuh dan tidak membiarkan kepercayaan diri mengaburkan penilaiannya terhadap situasi. Sebagai seorang pembalap yang sudah memiliki banyak pengalaman, Marquez mengungkapkan bahwa kepercayaan diri kadang bisa menjadi jebakan. Kadang-kadang, setelah meraih hasil yang bagus, rasa percaya diri bisa berlebihan. Itu adalah hal yang normal, tetapi harus selalu dijaga, kata Marquez. Ia menambahkan bahwa saat seseorang terlalu percaya diri, ia bisa kehilangan fokus dan membuat kesalahan yang tidak perlu. Hal inilah yang terjadi padanya saat mengalami aquaplaning di tikungan 2. Kepercayaan diri adalah hal yang penting dalam dunia balap, terutama bagi pembalap seperti Marquez yang sudah memiliki banyak kemenangan dan pengalaman. Namun, ia kini lebih berhati-hati dalam menjaga batas antara kepercayaan diri dan kewaspadaan. Aku selalu berusaha tetap berhati-hati. Aku harus tetap fokus 100% karena kesalahan bisa terjadi kapan saja, bahkan di saat yang tak terduga, tegas Marquez. Marquez juga menyadari bahwa tidak ada pembalap yang bisa menghindari kesalahan sepenuhnya. Kesalahan itu bagian dari proses. Aku belajar banyak dari insiden ini, dan itu akan membuatku menjadi pembalap yang lebih baik, ujarnya. Meskipun ia adalah salah satu pembalap terbaik di dunia, Marquez menunjukkan bahwa untuk tetap berkembang, setiap kesalahan harus dihadapi dengan introspeksi yang mendalam. Lebih lanjut, Marquez mengingatkan bahwa dalam balapan, terutama di kondisi basah, para pembalap harus selalu mengingat bahwa situasi dapat berubah dengan sangat cepat. Meski aku sudah berpengalaman, kondisi lintasan bisa saja berubah dalam sekejap. Itulah mengapa aku harus tetap waspada dan tidak boleh meremehkan apapun, ungkapnya. Dalam hal ini, Marquez menunjukkan pentingnya adaptasi. Sebagai pembalap yang selalu ingin mencapai performa terbaik, ia sadar bahwa setiap kondisi di lintasan memberikan tantangan baru yang harus dihadapi dengan bijak. Dengan kata lain, ia tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga pada pengendalian diri dan pengambilan keputusan yang tepat. Kedepan, Marquez bertekad untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi kondisi lintasan yang basah. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting baginya untuk menjaga keseimbangan antara kepercayaan diri dan kewaspadaan. Aku belajar bahwa kepercayaan diri harus dibarengi dengan kehati-hatian. Kecepatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama, katanya. Dengan insiden crash pertama bersama Ducati merah ini,
Marquez berharap bisa membagikan pengalamannya kepada pembalap lain, agar mereka juga bisa belajar dari kesalahan yang dia buat. Bagi Marquez, melainkan titik awal yang baru untuk menjadi lebih bijak dan terus berkembang. Dalam dunia balap yang penuh dengan tantangan, kesalahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun, bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut yang menentukan apakah kita akan terus maju atau terjebak dalam kesalahan yang sama. Bagi Marquez, insiden ini adalah pengingat untuk selalu menjaga fokus dan menghindari kepercayaan diri yang berlebihan yang bisa mengarah pada kesalahan fatal. Kedepannya, Marquez akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam menghadapi setiap tantangan, baik di bawah hujan maupun di lintasan kering. Dengan pengalaman yang semakin matang, ia yakin bahwa dirinya akan semakin siap untuk meraih lebih banyak kemenangan bersama Ducati Merah di musim GP 2025 dan seterusnya. Musim MotoGP 2025 semakin memanas dengan Marc Marquez kembali menjadi sorotan hangat jelang MotoGP Austin, Amerika. Mantan juara dunia MotoGP, Kevin Schwantz, memberikan pandangannya tentang situasi terkini di kejuaraan dunia ini, dengan fokus pada persaingan antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Schwantz, yang hadir di sirkuit kota, Circuit of the Americas, untuk menyaksikan balapan, memanfaatkan kesempatan untuk memberikan komentar mengenai performa para pembalap dan dinamika yang terjadi di musim ini. Marc Marquez, yang kini memimpin klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2025, menunjukkan performa yang luar biasa meski baru bergabung dengan tim baru setelah beberapa musim penuh tantangan dengan cedera. Schwantz mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka Marquez akan kembali ke bentuk terbaiknya begitu cepat. Saya rasa saya tidak menyangka itu. Tim baru, motor baru, beberapa orang berbeda di garasi, tetapi itu Marc Marquez. Seperti yang Anda lihat, semuanya kembali ke 100%. Dia mengendarai motor yang mungkin tidak disukai orang lain, seperti saat dia di Honda. Dan dia memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang dimilikinya, dia tahu bagaimana cara memaksimalkannya, ujar Schwantz. Setelah cedera serius yang menghambatnya beberapa musim terakhir, banyak yang meragukan apakah Marquez bisa kembali ke performa terbaiknya. Namun, sang juara dunia 8 kali itu membuktikan bahwa kemampuannya tidak lekang oleh waktu. Ia mampu beradaptasi dengan cepat pada perubahan tim dan motor, dan ini menjadi keuntungan besar bagi Marquez. Marquez telah menunjukkan bahwa meskipun ada banyak perubahan besar dalam karirnya, kualitasnya sebagai pembalap tetap luar biasa. Seiring berjalannya musim, ia semakin mengukuhkan posisinya sebagai pembalap yang harus diwaspadai oleh semua pesaing. Di sisi lain, Pecco Bagnaia, juara dunia 3 kali dan pembalap utama Ducati, sedang menghadapi tekanan yang sangat besar. Meskipun ia memiliki motor yang sangat kompetitif dan tim yang solid, ia masih kesulitan untuk mengimbangi dominasi Marquez, yang dengan cepat kembali ke puncak performanya. Schwantz memberikan pandangannya mengenai kondisi yang dihadapi Pecco, terutama mengenai tanggung jawabnya sebagai pembalap utama Ducati. Saya tidak pernah memiliki rekan setim yang mengalahkan saya secara konsisten seperti Pecco dan Marc, ujar Schwantz, menyoroti bahwa meskipun Pecco adalah pembalap yang sangat berbakat, ia harus mengatasi tekanan besar sebagai pembalap utama tim Ducati. Tanggung jawab besar ada di pundaknya. Semua pengembangan motor dan strategi tim dibangun di sekelilingnya. Itu adalah beban yang tidak bisa dianggap remeh, tambah Schwantz. Pecco Bagnaia memang memiliki potensi besar, tetapi ia harus menghadapi kenyataan bahwa setiap hasil buruk langsung mempengaruhi posisi timnya di kejuaraan. Sebagai pembalap utama Ducati, Bagnaia adalah titik fokus seluruh pengembangan motor. Setiap keputusan yang diambilnya akan berpengaruh pada kinerja tim secara keseluruhan. Namun, Schwantz juga memberikan nasihat untuk Pecco agar tetap fokus dan tidak terbebani oleh tekanan tersebut. Pecco harus ingat bahwa dia sedang menjalani balapan ketiga. Dia harus fokus, masih ada banyak balapan, ujar Schwantz, mengingatkan bahwa musim masih panjang dan banyak peluang bagi Pecco untuk memperbaiki posisinya. Marquez yang kembali ke performa terbaiknya di musim ini jelas menjadi ancaman besar bagi semua pembalap. Statistiknya yang mengesankan menunjukkan betapa dominannya ia di dunia MotoGP. Bahkan di kota, yang sudah menjadi markas bagi Marquez, para pesaingnya harus berjuang keras untuk mengimbangi laju cepat pembalap Spanyol ini. Schwantz melihat bahwa satu-satunya pembalap yang dapat menghentikan Marquez saat ini adalah dirinya sendiri. Saya pikir satu-satunya orang yang bisa menghentikan Marc saat ini adalah Marc itu sendiri. Jika dia tidak membuat kesalahan, saya rasa tidak ada yang bisa menandingi performanya, jelas Schwantz. Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun Marquez kini lebih stabil secara fisik, mentalitas dan kepercayaan dirinya yang tinggi adalah kunci keberhasilannya. Meskipun saat ini tertinggal, Pecco Bagnaia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Sebagai juara dunia 3 kali, ia memiliki pengalaman dan kemampuan untuk bangkit dari setiap kesulitan. Pecco, ya, juara dunia 3 kali, ujar Schwantz,
memberikan pengakuan atas pencapaiannya yang luar biasa di dunia MotoGP. Namun, untuk meraih kembali gelar juara, Bagnaia perlu meningkatkan konsistensinya dan beradaptasi lebih baik dengan setiap kondisi balapan yang ada. Schwanz menyarankan agar Pecco terus bekerja keras, mempertahankan kepercayaan dirinya, dan berusaha untuk mengendalikan motor sesuai dengan keinginannya. Semakin banyak putaran yang Anda lakukan, semakin banyak pengembangan yang Anda lakukan, semakin banyak data yang Anda miliki, semakin baik peluang Anda untuk membuat perubahan pada motor, sehingga Anda dapat mulai menang, jelas Schwanz. Nasihat ini sangat penting, mengingat pengembangan motor Ducati selalu menjadi faktor penentu dalam performa Pecco di setiap balapan. Dengan Marquez kembali berada di puncak performanya dan Pecco Bagnaia yang masih berjuang untuk menemukan konsistensinya. Namun, pada saat ini, Marquez tampaknya menjadi yang paling sulit untuk dikalahkan. Musim ini masih sangat panjang, dan banyak hal bisa berubah. Bagnaia dan pembalap lainnya masih memiliki banyak kesempatan untuk mengejar Marquez, meskipun dengan dominasi yang telah ia tunjukkan. Akan tetapi, sebagaimana diingatkan oleh Schwanz, kemenangan tidak hanya bergantung pada kecepatan di lintasan, tetapi juga pada kemampuan untuk tetap konsisten sepanjang musim. Michele Pirro, pembalap penguji Ducati yang sudah bertahun-tahun berpengalaman dalam dunia MotoGP, baru-baru ini memberikan pesan yang sangat penting untuk Pecco Bagnaia di awal musim 2025. Sebagai sosok yang sangat akrab dengan perkembangan GP Series Ducati, Pirro menegaskan agar Pecco tidak terburu-buru mengganti GP yang digunakannya, yaitu GP25, ke versi 2024. Menurut Pirro, keputusan untuk beralih ke GP24 bukanlah langkah yang tepat yang baru awal musim ini. Meskipun ada beberapa alasan yang membuat beberapa pembalap mempertimbangkan untuk mengganti motornya, Pirro yakin bahwa GP25 yang saat ini digunakan oleh Pecco sudah cukup baik dan dapat memberikan hasil positif dengan sedikit penyesuaian dan waktu. Pirro menjelaskan bahwa perbedaan antara GP24 dan GP25 sebenarnya tidak terlalu signifikan. GP25 yang saat ini digunakan Pecco bukanlah GP25 murni, melainkan hasil pengembangan dari GP24. Mesin yang digunakan masih mesin GP24 tetapi ada perubahan di sebagian sektor seperti sasis dan aero dan beberapa komponen lainnya. Artinya, meskipun ada sedikit perbedaan antara kedua motor ini, GP25 pada dasarnya merupakan evolusi dari GP24 yang didesain untuk memberikan performa yang lebih baik. Menurut Pirro, salah satu alasan mengapa Pecco terkadang tidak langsung tampil maksimal di awal musim adalah karena karakteristik gaya balapnya yang memang seperti itu. Pirro mengibaratkannya mirip dengan mesin diesel. Pecco membutuhkan waktu untuk panas dan menemukan ritme terbaiknya. Pirro menjelaskan bahwa Pecco tidak selalu tampil dominan di awal musim, tetapi begitu ia menemukan ritmenya, ia bisa tampil sangat kuat dan konsisten. Hal ini sudah terbukti dalam beberapa musim sebelumnya, di mana Pecco mengalami sedikit kesulitan di awal, namun kemudian membalikkan keadaan dan menunjukkan performa luar biasa di pertengahan musim. Melihat rekan setimu memenangkan 4 balapan dari 4 balapan bukanlah hal yang mudah. Marc memiliki segalanya untuk mendominasi hingga akhir, tetapi Pecco akan mampu kembali pada levelnya. Ia hanya butuh ketenangan. Pecco tidak pernah menjadi pembalap yang mampu memberikan segalanya di awal musim. Dia seperti mesin diesel. Artinya, kita harus menunggu sedikit lebih lama agar Pecco kembali pada posisi terbaiknya, ungkap Pirro. Pirro yakin bahwa dengan ketenangan dan waktu, Pecco akan kembali ke performa terbaiknya. Pecco memang bukan pembalap yang langsung tampil luar biasa di awal musim, tetapi ia memiliki kemampuan untuk bangkit dan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Melihat dari pengalaman musim-musim sebelumnya, Pecco memang selalu menunjukkan grafik yang naik setelah beberapa balapan awal. Di beberapa musim terakhir, meskipun Pecco berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di awal musim, ia berhasil menemukan ritmenya di pertengahan musim dan langsung menunjukkan performa yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Pecco hanya membutuhkan waktu untuk menemukan kepercayaan dirinya dan mengembalikan performanya ke level tertinggi. Pirro menambahkan bahwa, meskipun ini adalah awal musim 2025, penting bagi Pecco untuk tidak terburu-buru beralih ke GP24. Jika Pecco mengganti GP-nya ke versi 2024, ia mungkin akan menghadapi tantangan baru. Ini bisa berisiko memperburuk situasi dan memperlambat proses adaptasi yang telah dimulai dengan GP25. Selain berbicara mengenai Pecco, Pirro juga memberikan pujian kepada dua Marquez, yakni Marc dan Alex.
Keduanya tampil sangat impresif di awal musim 2025, terutama Alex Marquez yang menunjukkan perkembangan pesat dalam performanya. Pirro merasa terkejut dengan penampilan Alex, yang dapat langsung merasa nyaman dengan GP24 meskipun ia baru menunggangi motor tersebut. Mark, di sisi lain, memiliki bakat luar biasa dan keinginan untuk menebus kesalahan, ditambah lagi dia mengendarai motor terbaik, jadi dia hanya melakukan apa yang dia tahu caranya. Jelas dia adalah seorang juara dunia. Namun, kejutan sebenarnya adalah Alex. Kedekatannya dengan saudaranya dan memiliki motor yang sama membantunya mengambil langkah lebih maju, ditambah lagi dia segera merasa nyaman dengan GP24, ujar Pirro. Meski terkesan dengan Alex, Pirro tetap yakin bahwa Pecco, dengan segala kemampuannya, akan segera kembali ke permainan dan menunjukkan performa terbaiknya. Pecco hanya perlu memberi dirinya waktu dan ketenangan untuk beradaptasi dengan GP25 dan menemukan ritmenya kembali. Pirro menegaskan bahwa ketenangan adalah kunci bagi Pecco untuk kembali ke level terbaiknya. Meskipun pada awal musim ini ia belum menunjukkan performa terbaik, Pirro yakin bahwa Pecco hanya butuh waktu untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya dan mencapai potensi maksimal yang ia miliki. Dengan dukungan dari tim Ducati dan ketenangan dalam mengambil keputusan, Pecco bisa kembali ke posisi terdepan di kejuaraan dan bersaing dengan pembalap-pembalap top lainnya. Musim 2025 tampaknya membawa angin segar bagi penggemar MotoGP, terutama bagi mereka yang mengikuti perjalanan Marc Marquez. Pembalap asal Cervera ini, yang kini mengenakan seragam tim Ducati Lenovo, telah menunjukkan kemampuan luar biasa yang semakin mengesankan. Setelah 2 seri awal yang memukau, Marquez tampaknya semakin menemukan kenyamanannya dengan Desmosedici yang kini menjadi tunggangannya. Sejak pertama kali mencoba, Marquez merasa motor Ducati sangat sesuai dengan gaya balapnya, menggabungkan kekuatan dan kestabilan yang ideal. Marc Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik dunia, selalu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan. Perpindahannya dari Honda ke Ducati adalah bukti nyata bahwa ia mampu menghadapi tantangan besar dalam karirnya. Dengan 2 kemenangan berturut-turut di sprint dan Grand Prix, Marquez telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya legenda di atas motor Honda, tetapi juga seorang pembalap yang sangat kompetitif, bersama Desmosedici. Menjelang seri ketiga di sirkuit Amerika, Kota, Marquez kini menjadi sorotan utama. Sirkuit Amerika adalah tempat yang penuh sejarah baginya. Sejak dulu, Marquez telah mendominasi sirkuit ini dengan Honda, mencatatkan rekor kemenangan terbanyak di sana. Keahliannya dalam menghadapi tantangan di GP Amerika sudah terbukti, dan ini semakin mempertegas bahwa Marquez tidak hanya memiliki kecepatan luar biasa, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai karakteristik sirkuit tersebut. Namun, musim ini memberi tantangan yang berbeda bagi Marquez. Ducati, meskipun sangat kuat di banyak sirkuit, hanya sekali meraih kemenangan di sirkuit Amerika ini, dan itu pun melalui Enea Bastianini yang berlaga untuk tim satelit Gresini Racing pada tahun 2022. Kemenangan tersebut merupakan langkah besar bagi Ducati, tetapi bagi tim pabrikan, kemenangan di GP Amerika masih belum tercapai. Di tengah kondisi ini, Marquez memiliki kesempatan emas untuk membuat sejarah baru bagi Ducati dengan menjadi pembalap pabrikan pertama yang mampu meraih kemenangan di sirkuit Amerika. Dengan performa yang solid dan konsisten dalam 2 seri awal, Marquez menjadi kandidat terkuat untuk mencetak sejarah ini. Jika Marquez berhasil menang di GP Amerika musim ini, itu akan menambah panjang deretan prestasinya yang luar biasa. Selain menjadi pembalap dengan rekor kemenangan terbanyak di GP Amerika, Marquez juga akan menunjukkan bahwa bersama Desmosedici, ia mampu mencetak dominasi yang belum pernah tercapai sebelumnya oleh pembalap Ducati di sirkuit tersebut. Kemenangan Marquez di GP Amerika tidak hanya akan menjadi prestasi pribadi yang membanggakan, tetapi juga akan memperkuat citra Ducati sebagai tim yang dominan di ajang MotoGP. Dengan performa Marquez yang semakin impresif, tim Ducati akan semakin percaya diri untuk menghadapi tantangan di sisa musim ini. Kemenangan ini juga akan mengukuhkan bahwa Ducati tidak hanya unggul di sirkuit-sirkuit tertentu, tetapi juga mampu mengatasi tantangan di sirkuit-sirkuit ikonik seperti Kota. Marc Marquez, dengan segala pengalamannya, kini memiliki kesempatan untuk menambah satu lagi pencapaian besar dalam karirnya. Terlepas dari hasil akhirnya, 2 kemenangan awal musim ini sudah cukup menunjukkan bahwa Marquez adalah ancaman nyata bagi setiap pembalap. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan motor baru dan tampil kompetitif di setiap balapan membuatnya menjadi pilihan yang sangat tepat bagi Ducati. Ducati, yang telah dikenal dengan performa motor yang luar biasa, kini semakin mengandalkan Marquez untuk meraih sukses besar.
Kolaborasi ini membuka peluang besar bagi Marquez untuk menambah kemenangan-kemenangan besar dalam karirnya bersama tim pabrikan Italia tersebut. Setiap kemenangan yang diraih Marquez di musim ini semakin mempertegas bahwa karirnya akan terus berkembang. Meskipun usianya sudah tidak lagi muda, kecepatan dan naluri balap Marquez tetap tidak terbantahkan. Dengan Desmosedici di tangan, Marquez memiliki peluang untuk kembali meraih puncak dominasi setelah beberapa tahun menghadapi tantangan besar. Kemenangan di GP Amerika akan menjadi puncak dari pencapaian tersebut. Kini, Marquez bukan hanya seorang pembalap yang penuh prestasi, tetapi juga pembalap yang membawa Ducati Lenovo ke level yang lebih tinggi. Jika ia mampu memenangkan GP Amerika musim ini, itu akan menjadi pencapaian legendaris dalam karirnya yang semakin gemilang. Jelang GP Amerika 2025, Marc Marquez semakin menjadi sorotan utama. Dengan 2 kemenangan awal musim ini dan performa yang semakin dominan, Marquez semakin dekat untuk menciptakan sejarah baru bersama Ducati. Jika ia sukses meraih kemenangan di GP Amerika, Marquez akan menjadi pembalap Ducati pabrikan pertama yang menjuarai sirkuit tersebut, menandai akhir dari penantian panjang Ducati di tanah Amerika. Dengan semua pencapaian yang semakin menonjol, musim ini jelas akan menjadi musim yang tak terlupakan bagi Marc Marquez dan Ducati. Kemenangan di GP Amerika bukan hanya sekadar kemenangan pribadi, tetapi juga sebuah tonggak penting bagi tim Ducati untuk memperkuat posisi mereka di puncak persaingan MotoGP. Jorge Martin, pembalap yang dikenal sebagai salah satu bintang muda di dunia MotoGP, kini tengah berjuang untuk pulih sepenuhnya setelah cedera serius yang memaksanya untuk absen dari beberapa balapan. Sejak cedera yang dialaminya, Martin belum bisa kembali ke performa terbaiknya, dan ia pun belum bisa memastikan kapan ia akan kembali ke kejuaraan MotoGP. Namun, hal yang menarik adalah bahwa kini Aprilia mengajukan usulan kepada pihak penyelenggara terkait tes khusus untuk Martin sebelum kembali bertanding di kejuaraan. Aprilia mengusulkan agar pembalap yang absen lama karena cedera diberi kesempatan untuk melakukan tes sepeda motor mereka sebelum kembali ke kompetisi. Usulan ini untuk mengembalikan pengalaman pembalap agar bisa menyesuaikan kembali dengan motor sebelum kembali ke balapan. Namun, tidak seperti yang dibayangkan banyak orang, hanya Honda dan Yamaha yang diizinkan untuk melakukan tes di tengah musim dengan mesin MotoGP mereka, berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Sampai saat ini, Jorge Martin baru menyelesaikan 90 putaran dengan Aprilia sejak November, tetapi karena cedera yang dialaminya, ia belum bisa sepenuhnya menguji motornya. Pembalap asal Spanyol ini absen pada GP Argentina yang lalu dan mengirimkan pesan melalui video untuk menjelaskan situasinya. "Saya mendengarkan tubuh saya. Kondisi saya belum 100%, ujarnya dalam video tersebut. Pesan ini menggambarkan bahwa meskipun ia ingin segera kembali ke kejuaraan, dia tidak ingin terburu-buru sebelum merasa benar-benar siap. Aprilia merasa sangat penting untuk dapat melakukan tes sebelum kembali berkompetisi. Baginya, tes ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa ia bisa kembali ke performa terbaiknya dan meminimalkan risiko cedera lebih lanjut. Namun, peraturan yang ada saat ini tidak memungkinkan tes semacam itu bagi pembalap yang telah absen lama, selain tim Honda dan Yamaha yang memiliki pengecualian untuk melakukan pengujian di tengah musim. Hal ini menjadi topik perdebatan besar di paddock MotoGP, terutama karena ada pandangan yang berbeda-beda dari tim dan pembalap. Marc Marquez, pembalap yang pernah mengalami cedera lama pada saat di Honda dahulu, turut memberikan pendapat mengenai usulan ini. Meskipun ia setuju bahwa aturan baru ini bisa bermanfaat di masa depan, ia menilai bahwa peraturan tersebut tidak perlu segera diterapkan. Marquez berpendapat bahwa tes 1 hari sudah cukup untuk membantu pembalap yang absen lama untuk menyesuaikan diri dengan motor mereka. Namun, dia juga menegaskan bahwa peraturan ini tidak perlu diburu-buru, dan perubahannya lebih tepat jika diterapkan di masa depan. Marquez berbicara tentang pengalamannya sendiri ketika ia kembali ke MotoGP pada tahun 2021 setelah cedera serius yang memaksanya absen untuk waktu yang lama. Pada saat itu, tidak ada peraturan yang mengizinkan dia untuk melakukan tes khusus setelah kembali. Saat ini, aturannya tidak seperti ini. Ketika saya kembali dari cedera, pada tahun 2021, aturan ini tidak ada. Aturan dapat diperkenalkan yang akan memungkinkan pembalap yang telah absen dari kompetisi selama 2 bulan untuk melakukan pengujian 1 hari, tidak lebih, karena 2 hari sudah terlalu lama. Pengujian 1 hari sudah cukup untuk menyesuaikan diri dengan kondisi motor, jelas pria asli Cervera tersebut. Menurut Marquez, 2 hari pengujian mungkin terlalu banyak, tetapi 1 hari sudah cukup bagi pembalap untuk kembali beradaptasi dengan motornya setelah lama tidak mengendarai.
Marquez juga menegaskan bahwa meskipun tes 1 hari bisa membantu, pada akhirnya kembali ke performa terbaik membutuhkan waktu lebih dari sekadar 1 hari pengujian. Waktu minimum bisa ditetapkan, tetapi tim harus memutuskan. Itu penting bagi para pembalap, tetapi pada akhirnya, ketika Anda tidak mengendarai motor MotoGP selama 2 bulan, 1 hari pengujian lebih atau kurang tidak banyak berubah. Anda butuh waktu untuk kembali ke ritme, pungkasnya. Namun, masalah yang dihadapi tidak hanya soal pengujian semata. Tim Ducati, yang juga menjadi salah satu kekuatan utama di MotoGP, mengambil posisi yang berbeda dalam hal ini. Ducati tidak mendukung perubahan aturan yang mengizinkan pengujian lebih banyak bagi pembalap yang absen lama karena cedera. Menurut Ducati, pengujian tambahan ini dapat memberi keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi tim lain, terutama bagi pembalap yang sudah lebih dulu absen. Pihak Ducati berpendapat bahwa meskipun aturan ini mungkin bermanfaat untuk keselamatan, memberikan kesempatan tes ekstra bagi pembalap yang sudah absen bisa memberi keuntungan yang tidak sebanding di sisi kompetitif. Hal ini juga menjadi bahan perdebatan karena tim dan pembalap lain di grid tidak sepenuhnya setuju dengan usulan tersebut. Situasi serupa juga dialami oleh Enea Bastianini pada musim 2023, yang harus absen selama 5 balapan akibat cedera yang dialaminya. Sekali lagi, pengujian tidak dilakukan meskipun ia kembali ke kejuaraan setelah waktu yang cukup lama. Marc Marquez sendiri menjadi contoh jelas mengenai hal ini. Pada tahun 2021, setelah cedera panjang yang mengharuskannya absen, Marquez kembali ke MotoGP tanpa kesempatan untuk menguji motor terlebih dahulu. Ia langsung kembali ke kompetisi dengan kondisi fisik yang masih dalam tahap pemulihan. Ini menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini memang tidak memberikan banyak ruang bagi pembalap yang kembali setelah cedera untuk menguji motor mereka, meskipun risiko keselamatan tetap ada. Melihat situasi ini, usulan ini mendapatkan banyak perhatian, terutama karena masa depan aturan ini bisa mempengaruhi banyak pembalap yang mengalami cedera di masa mendatang. Pihak yang mendukung usulan ini berargumen bahwa pembalap yang absen karena cedera seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan tes sebelum kembali ke kompetisi demi keselamatan dan kenyamanan mereka. Namun, pihak yang menentang khawatir bahwa perubahan aturan ini bisa menguntungkan beberapa tim secara tidak adil. Kesimpulannya, perdebatan mengenai usulan ini dan pandangan Marc Marquez menjadi bagian dari diskusi yang lebih besar tentang bagaimana dunia MotoGP seharusnya mengatur pengujian pembalap yang absen panjang karena cedera. Saat ini, masih ada banyak perbedaan pendapat mengenai apakah peraturan ini sebaiknya diterapkan segera atau disimpan untuk masa depan. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa perubahan ini, jika diterapkan, akan memberikan dampak besar pada kompetisi dan keselamatan para pembalap yang pernah mengalami cedera serius.